Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan negara membutuhkan investasi infrastruktur hingga tahun 2029 mendatang senilai 625 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 10.000 triliun rupiah. Selengkapnya dalam Kilas Ekonomi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto menyoroti badan usaha milik negara yang cenderung bergantung pada suntikan modal lewat penyertaan modal negara atau PMN dan tidak efisien dalam menggarap proyek pembangunan infrastruktur nasional. Menurut Presiden, sudah saatnya kini pemerintah melibatkan lebih banyak perusahaan swasta baik dari dalam maupun luar negeri untuk membangun infrastruktur nasional. Presiden menilai perusahaan swasta biasanya lebih modern dan efisien. Namun, untuk menggait swasta, Prabowo menyatakan pemerintah harus menciptakan iklim investasi yang nyaman dan mudah. Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah yaitu dengan meluncurkan Danantara, lembaga investasi milik negara yang siap mendukung proyek infrastruktur strategis. Menurut Presiden, perusahaan swasta terutama dari luar negeri tak perlu takut untuk berinvestasi di Indonesia karena pemerintah pun akan ikut terlibat secara nyata. Harus kita akui, seringkali BUMN ini merasa kalau dia kerjanya lambat, tidak apa-apa. Kalau nanti dia boros, tidak apa-apa. Karena ada Menteri Keuangan yang akan, apa istilahnya, PMN. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan negara membutuhkan investasi infrastruktur hingga tahun 2029 mendatang senilai 625 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 10.000 triliun rupiah. Hal ini disampaikan Sri Mulyani dalam gelaran International Conference Infrastruktur di Jakarta Convention Center. Sri Mulyani mengatakan jumlah ini mencerminkan skala tantangan yang dihadapi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kondisi sosial geografis yang beraneka ragam. Sri Mulyani menjelaskan percepatan pembangunan infrastruktur demi meningkatkan konektivitas dan memastikan kemerataan akses. Namun pendanaan menjadi kendala krusial terutama di tengah tekanan global. Ia menerangkan anggaran pemerintah pusat dan daerah hanya akan mampu menutupi sekitar 40% dari total kebutuhan investasi 10.000 triliun rupiah. Ia pun meminta partisipasi aktif seluruh sektor baik swasta maupun mitra internasional. The total infrastructure investment needs for the period of 2025 to 2026 is estimated around $625 billion. The budget, government budget, combined with the local government budget, will cover around 40%. So we definitely facing with this funding gap. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia atau IKPI menegaskan bahwa program tax amnesty tidak boleh dijadikan solusi instan untuk menambah penerimaan negara. Sebaliknya, tax amnesty harus menjadi bagian dari reformasi perpajakan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam sebuah diskusi panel di Gedung IKPI Jakarta Selatan, Ketua Umum IKPI Faudy Starward menyatakan bahwa pengampunan pajak tidak boleh menjadi tameng atas kesalahan masa lalu tanpa upaya perbaikan sistemik. Faudy menegaskan jika tax amnesty hanya diulang tanpa pembenahan sistem, maka Indonesia akan terperangkap dalam siklus kesalahan yang sama. IKPI juga menyampaikan 6 rekomendasi strategis agar tax amnesty tidak sekedar objek politik atau instrumen jangka pendek. Di antaranya mendorong kepatuhan sukarela melalui sistem pemeriksaan yang transparan. Melalui pengampunan pajak bila mana dilakukan, maka ini menjadi alat transisional menuju sistem kepatuhan sukarela wajib pajak. Kemudian ini menjadi arsitektur kepatuhan strategis untuk ke depan. Kemudian diharapkan pengampunan pajak ini bukan menjadi alat fiskal jangka pendek. Artinya karena target kelihatan 2025 ini tidak akan tercapai atau 2026 tidak tercapai, maka pengampunan pajak untuk shortcut penerimaan. Petani rumput laut khususnya di wilayah Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten mengeluh. Pasalnya, selama beberapa bulan terakhir harga rumput laut kering anjlok yang semula dijual seharga Rp20.000 hingga Rp25.000 kini dijual dengan harga Rp12.000.
Harga tersebut tentunya jauh di bawah harga normal. Rumput laut sudah sejak lama dimanfaatkan sebagai bahan dasar untuk berbagai kebutuhan, baik untuk agar-agar, pewarna makanan dan tekstil, kosmetik, serta berbagai bahan produk lainnya. Rumput laut juga memiliki banyak manfaat penting bagi manusia. Karenanya, budidaya rumput laut adalah salah satu sektor ekonomi bagi masyarakat pesisir. Salah satu penghasil rumput laut produktif ialah di Kampung Brambang, Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Satu kelompok tani bisa memanen rumput laut minimal 2 ton. Menurut salah satu tengkulak rumput laut mengatakan dengan harga rumput laut yang rendah tersebut, baik petani maupun tengkulak lokal mendapatkan untung tipis. Bahkan bisa merugi karena tidak sesuai dengan biaya pembelian bibit hingga pengeringannya nanti. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.